Halo, selamat malam para teman-teman, sahabat PI semua yang di Batu Bulan, yang di Bedugul, dan yang di Pak Martin ya. Hari ini kita bertemu kembali di dalam PI karena itulah yang seharusnya memang dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan ya. Karena ada wadah-wadah masing-masing, tetapi kalau saya menceritakan pengalaman saya waktu masih muda dan sudah married, sudah punya anak, tetapi saya masih suka di sekolah minggu, saya suka di remaja, saya suka di kaum muda, sekalipun saya kadang-kadang tidak harus bertugas, tapi saya selalu mempunyai kerinduan apa ya, kaum muda mau ngomong apa, remaja ngomong apa ya, sehingga sebetulnya hal itu menolong banyak. Karena saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja yang lama itu, maka itu membuat pertumbuhan saya semakin cepat dibanding dengan orang-orang pada waktu itu, pada zaman itu. Itu zaman yang waktu saya menceritakan umur 22 tahun, married, kemudian mengenal gereja ke gereja sampai umur 25 ya. Jadi 3 tahun cukup untuk belajar mengenal, dan selebihnya dari itu adalah satu kerinduan yang tidak pernah dapat saya biarkan, tetapi terus menerus dalam kehidupan saya selalu ingin membuat supaya saya makin mengenal Tuhan. Dan anehnya ketika saya sudah merasakan banyak pengalaman, bukan karena kesombongan ya, tetapi kita ingat hari Minggu ketika ibadah, Pak Pendeta berkata komunikasi itu semacam satu komunikasi dalam era sekarang anak-anak muda itu begitu terbuka sekali ya, sehingga mau ngomong, mau bersaksi, mau khotbah, mau berkata apapun, semuanya itu akan bisa kita berikan melalui online, melalui mass media yang sekarang bisa dijangkau dengan online, seperti kita khotbah ini juga online, yang akhirnya tanpa harus bertemu pun kita bertemu dalam online, walaupun saya tidak begitu suka. Karena saya merasa bahwa sentuhan dari setiap orang itu pasti di dalam dirinya akan lebih mempercepat pertumbuhan rohani. Nah, mari saya tidak panjang lebarkan semua teman-teman dan sahabat PI, semua ketua-ketua dari berbagai wadah yang ada di tempat Batu Bulan, di Bedugul, dan di Pak Martin. Ayo kita belajar bersama-sama hari ini. Kita ingin melihat bahwa di dalam Mazmur pasal 59 itu dikatakan, kalau dari judulnya, minta pertolongan melawan musuh. Jadi mungkin para orang-orang yang tergabung di dalam penginjilan, aku tidak punya musuh Ibu Gembala, saya tidak punya musuh, saya dalam hidup ini tidak suka bertengkar, saya juga tidak mempunyai hal-hal yang bagaimana harus bertentangan. Tetapi saya mau katakan, sebetulnya setiap orang mempunyai musuh, dan musuh terbesar di dalam diri kita adalah pribadi kita ya, pribadi kita sendiri. Karena sebagai manusia, ketika kita mempunyai banyak permasalahan yang tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri, kebaikan, kebenaran, kejahatan, kita tidak bisa membedakan terang atau gelap, maka kita perlu banyak belajar melalui firman Allah. Nah, hari ini kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 59 ayat pertama yang dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Miktam dari Daud,
ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia, ya. Ya, malam hari ini yang kita bicarakan ada benar-benar musuh. Daud mempunyai musuh, ya. Tetapi sebetulnya mari kita akan mencoba belajar untuk melihat apakah musuh itu kita anggap sebagai manusianya. Kan sebetulnya kalau pada zaman ini buat saya agak sulit, ya. Coba bayangkan kalau saya di dalam satu gereja saya mengatakan musuh, kemudian saya memata-matai seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ini. Daud yang begitu muda dan dia orang biasa yang sesungguhnya dia bukan raja, dimata-matai oleh Saul yang sebagai seorang raja. Oke, raja memata-matai manusia itu sudah umum kalau dari zaman dahulu. Tetapi tujuan memata-matai itu apa? Ini yang perlu kita pikir. Kalau saya memata-matai orang, itu artinya tolong ya, perhatikan orang itu. Saya menyuruh seperti itu. Saya bertanya, untuk apa saya memata-matai orang itu? Harus ada yang kita pikirkan dan kita renung. Tapi ini, cerita ini mengenai Daud yang dimata-matai oleh Saul hanya untuk mengalahkan dan membunuh Daud. Ya, kebetulan saya dalam tiap-tiap hari saat-saat ini sedang membahas 1 Samuel, yaitu 2 tokoh, 1 Daud dan 1 adalah Saul, yang seperti minyak dan air. Daud selalu menyatakan dengan belak-belakan dan terang-terangan, tapi Saul adalah orang yang menyatakan dengan manis, namun sikap yang dikerjakan dan dilakukan yang kalau berkata-kata manis, tetapi ya ini loh, memata-matai. Dari Mazmur pun kita bisa melihat bahwa Saul tidak suka terhadap apa yang ada di dalam diri Daud. Maka kita lihat ayat kedua, lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Ayat keduanya, rupanya Daud tahu kalau dimata-matai. Nah, kalau dalam cerita 1 Samuel kita bisa tahu, karena segala sesuatu yang ada pada Saul yang akan dilakukan kepada Daud, Saul mengenal baik Yonatan, yaitu anak Daud mengenal baik tentang Yonatan, yaitu anak daripada Saul. Jadi Saul mengerti kalau ternyata Daud mengerti kalau ternyata si Saul itu tidak suka kepada Daud. Padahal dari percakapan pembicaraan sepertinya semua orang mesti tahu bahwa Daud ini menantu raja. Daud perang dengan Goliat itu yang terbesar, mengalahkan orang Filistin dengan satu janji daripada Saul yang mengatakan, jika engkau membawa 100 kulit katan dari orang Filistin, maka aku akan memberikan anakku Mikal kepadamu. Padahal anak pertama yang dijanjikan akan diberikan kepada Adriel. Jadi saya tidak mengerti malam hari ini Pak Kudu mengajak, ayo Oma kita rekam ya, karena besok dia akan pergi ke COVID, dan hari ini mulai dari pagi sampai waktu merekam ini saya juga kehabisan waktu, tapi saya lebih suka mementingkan urusan Putu mau mengantar COVID ibunya ya, karena ya saya sebagai orang yang sudah sepuh tua, bagaimana memberikan contoh dan teladan, nggak boleh mau menang diri sendiri. Oh, saya Pak Putu capek dari jam 6 ini, jam 6 pagi sampai hari ini, karena saya datang ke satu pernikahan dan pulangnya saya harus memasak untuk tugas gereja, memberikan makanan dan kemudian mendengarkan khotbah Pak Gembala. Tapi
saya aneh, saya mau bawakan apa ini? Nah kok ceritanya tentang minta pertolongan melawan musuh, dan isinya Daud menceritakan bagaimana Saul memusuhi dia, dan Daud merasakan siapa yang tidak takut. Mungkin ya, kalau saya putu gitu ya, saya tidak takut sama putu. Putu nganggep ringan, atau putu menganggap saya omah paling-paling sudah tua, terbalik seperti itu ya. Tapi kalau Daud ini merasa takut karena Saul, satu adalah mertua. Bagaimana seorang menantu menghargai, menghormati mertua. Yang kedua, dia adalah seorang raja ya mertuanya. Bagaimana dia bisa melawan? Karena dia rakyat jelata. Dari perkataan-perkataan yang dikeluarkan dari diri Daud, dia merasa aku orang kecil, aku siapa? Sehingga apa kamu pikir menjadi menantu raja itu enak? Tidak enak. Karena dia harus mengikuti peraturan-peraturan raja, dan ketika raja mulai tidak senang, berusaha akan membunuh, maka Daud berseru kepada Allah, lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang melawan aku, yang bangkit melawan aku. Lo mantunya ini baik loh. Tidak pernah dia memberikan seolah-olah kesombongan atau apa. Mau diangkat jadi menantu aja dia sudah berpikir, siapa aku diangkat menjadi seorang menantu raja. Dari kata-kata itu kita bisa menyitir bahwa Daud itu tidak pernah mempunyai satu keinginan melanggar titah raja, mengkhianati raja, atau dia membuat satu medan kekuatan untuk bangkit melawan raja. Nggak ada itu. Tapi dia merasa bahwa raja begitu benci kepada dia sehingga raja berusaha mengintai dan membunuh. Saudaraku, kita bawakan sekarang dalam kehidupan kita zaman sekarang. Pasti ada musuh-musuh kita. Saya mempunyai anak yang sulung bekerja di Jakarta. Saya bilang, Niko, perhatikan, apalagi dia bekerja di rumah sakit Bayangkara yang dia harus suplai bahan-bahan, yaitu dari peralatan dokter. Dia bilang, Mami, aku sudah jenuh, mungkin 5 tahun lagi ke depan, tapi setelah itu saya akan lepaskan pekerjaan semacam ini. Karena apa? Karena dia merasa di dalam lingkungan orang-orang yang semuanya ingin mencari keuntungan, ingin meminta, ya jangan sekarang korupsi atau ingin mematikan satu dengan yang lain. Saya berkata kepada putra saya, hati-hati, waspada, karena engkau bekerja di dalam bumi ini, di mana yang bekerja tidak semuanya Kristen, ada yang tidak Kristen. Nah, pasti juga ada yang tidak senang seperti apa yang dirasakan Daud. Tapi Daud mempunyai satu komitmen dan hati yang begitu setia kepada Allah. Dia tidak berlari kepada orang lain. Dia tidak berlari kepada bapaknya, karena waktu itu dia masih imut-imut muda begitu ya. Yang kemudian dia juga tidak mengeluh kepada kakak-kakaknya. Tetapi ayat kedua tadi dikatakan bahwa dia berseru datang kepada Allah. Ayat ketiga dia berseru menyatakan lagi agar Allah berpihak menolong, agar orang-orang yang melakukan kejahatan kepada dia merasa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan. Jadi saudaraku, jika hari ini engkau mempunyai musuh, jika hari ini engkau merasa juga tidak mempunyai musuh karena kamu anggap musuh itu adalah lawan manusia dengan manusia, tapi saya tetap memberikan 2 pengarahan. 1, musuh benar-benar musuh, yaitu orang sekeliling kita, atau musuh diri kita sendiri, yaitu keinginan kita yang selalu berjuang untuk meremehkan, mengabaikan Tuhan lebih daripada apa yang kita inginkan. Ayat keempat dia berkata, sebab sesungguhnya
mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan. Ini satu kehebatan Daud yang berani menyatakan, aku tidak berdosa. Orang menginginkan kelemahanku menjadi satu senjata untuk mengalahkan aku. Padahal aku tidak melakukan apa-apa. Siapa saudara dan saya? Jika engkau tidak melakukan apa-apa, maka keberanian untuk datang kepada Allah yang Maha Dahsyat itu akan menjadi sesuatu bagian dari diri kita. Kelima, dia menyatakan lagi, aku tidak bersalah. Mereka lah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Jadi mereka berusaha agar mendapatkan Daud. Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Sampai kepada ayat ke-6. Jadi Daud lari kepada Tuhan mengeluh minta pertolongan, tapi dia tahu bahwa dirinya tidak berdosa, tidak bersalah. Bukan dia ingin sombong, tapi dia memeriksa benar-benar tentang kehidupannya. Berapa kali di dalam saya memberitakan pekerjaan Tuhan, saya tadi ketemu dengan seorang pendeta yang karismatik, ya. Dia bertanya kepada saya bagaimana tentang penyakit saya dan juga hal-hal lain. Saya katakan, saya mungkin tidak sejalan dengan kamu, tapi saya harus mengatakan bahwa Alkitab itu mendidik, mengajar bahwa Allah tidak akan kompromi dengan segala kejahatan. Jadi jika kamu akan dalam kehidupanmu berdoa untuk memenangkan orang yang sakit, untuk memenangkan orang yang lemah, untuk memenangkan orang yang sudah merasa payah dalam hidupnya karena tersesat, seperti Daud tersesat karena memang dia dimata-matai, dikejar-kejar, ingin dibunuh. Tapi hidup kita kadang-kadang tersesat karena kesalahan kita sendiri. Tersesat bisa saja karena pandemi, ekonomi. Saya sering, kalau saya merekam dengan Putu ini bertanya, Putu sudah bekerja, ada sedikit ya apa yang dialihkan. Oke, tapi istrimu bekerja. Nah, baik seorang anak Tuhan yang menempuh dalam satu pernikahan bahwa saling memahami, saling mengerti, pasti siapapun dalam pandemi ini bukan uangnya istri atau uangnya suami, tetapi satu pernikahan adalah uang bersama. Itu misalnya contoh seperti itu. Jadi sampai ayat ke-6 ini saya menginginkan, ini cerita singkat, cerita pendek, tetapi ayat ke-6 yang akan saya akhiri, Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel. Itu pengakuan satu. Dan keinginannya, bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah memberi kasihan kepada mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Nah, saudaraku yang kekasih, tadi saya mengatakan ketemu dengan pendeta ini, saya berkata, jika kamu mendoakan seseorang, tahu enggak kamu, kenal enggak orang itu bagaimana cara hidupnya, mengenal Allah seperti apa? Jika kita mengenal Allah seperti ayat 1 sampai dengan 2, 3, 4, 5, 6, hanya 6 ayat, tapi ditutup Daud dengan apa? Komitmen bahwa dia membenci kejahatan. Sehingga dia berkata dengan keberanian berdoa agar lawan-lawan yang tidak menyukai dia itu, Tuhan yang akan mengaturnya, bukan Daud tetapi Tuhan. Dan itu dilakukan dia sejak dari muda. Siapa itu orang Filistin yang menantang-nantang Allah Israel? Kemudian dia bilang, anjingkah aku? Masa kamu mau melawan aku dengan tongkat? Tapi Daud sekali lagi juga mengatakan, sorry, aku tidak melawan kamu dengan pedang
perang maupun dengan peralatan perang. Tapi Tuhanku yang akan melawan kamu karena kamu melakukan hal-hal yang angkuh dan sombong. Saudaraku, inilah yang boleh saya berikan. Berani tidak kita seperti ayat ke-6, membenci kejahatan dan selalu berkata kepada Allah dengan jujur, aku tidak berdosa, aku tidak bersalah. Dan memang dia tidak berdosa. Jangan seperti orang sekarang sudah berdosa malah ngawur, bilang tidak berdosa, tapi kenyataannya berdosa. Tapi Daud bukanlah orang yang sembarang berbicara. Jika otaknya, mulutnya, hatinya itu berkata, maka tindakannya pun akan dikerjakan dan dilakukan. Nah, itulah diri Daud. Berbahagialah Bapak-bapak, saudara-saudara, tim PI dalam penginjilan, jika engkau hidup lurus dengan Tuhan, maka sesungguhnya engkau akan mempunyai keberanian berseru kepada Allah. Dan perhatikanlah, orang yang berseru kepada Allah dengan hati yang murni, maka di sanalah Daud mendapatkan pertolongan. Sehingga 150 pasal menjadi andalan Daud di dalam menuangkan puisi isi hatinya kepada Allah. Seperti malam hari ini, salah satu yang dikemukakan Daud adalah dari pasal 59 ayat 1 sampai ke 6. Daud menyatakan dia mempunyai musuh, tetapi musuhnya tidak akan berdaya sebab dia tahu kota, benteng, dan perlindungannya adalah Allah. Kiranya ini menjadi berkat antara saya dan saudara. Selamat untuk mendengarkan dan ketemu kembali di dalam PI pada waktu-waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.